Kenapa harus Makanya Indonesia begitu? Ambil negara Eropa lah. enggak. Jadi Mahathir, kalau saya sebagai orang Indonesia, saya harus tersinggung sama kata-katanya Mahathir di Twitter itu. Seolah-olah dia mengejek Indonesia bahwa Pak Arif, Pak Dekan, ya, Pak Dekan, kan kemarin pada tanggal 18 April itu, Indonesia mendapat pujian dari Pak Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Tentunya kita bangga dengan pujian tersebut. Ya, kita bangga. Katanya Indonesia jauh lebih maju dari segi pembangunan ini. Ya. Bagaimana mungkin dari Pak Arif sebagai yang bergelut di bidang hubungan internasional, selalu mengamati, pujian ini apa sebenarnya makna pujian ini dari Pak Mahathir ini? Ya, jadi baik, terima kasih. Apa yang dicuitkan oleh Pak Mahathir Muhammad Perdana Menteri Malaysia beberapa waktu yang lalu di Twitter sebetulnya itu adalah ekspresi sekaligus cerminan keadaan dalam negeri Malaysia yang dia mau sampaikan kepada dunia bahwa meskipun beliau itu adalah sosok Perdana Menteri yang sudah teruji beberapa periode di Malaysia, dan kemarin itu beliau terpilih lagi dengan beberapa konsensus nasional di Malaysia, tapi akhirnya kemudian beliau semacam itu semacam punya keluhan jadi sekaligus juga keluhan dari keadaan domestik dalam negeri Malaysia itu yang dia mau coba angkat keluar. Caranya seperti yang kita baca misalnya kalau dalam Twitter, kalau kita mencermati Twitternya, sebetulnya beliau ingin memberitahukan bahwa di Malaysia ini sedang terjadi yang namanya gerakan korupsi yang masif gerakan korupsi yang masif yang dilakukan, yang beliau tengarai itu dilakukan oleh Perdana Menteri setelah beliau menjabat beberapa waktu lalu, kan ada beberapa Perdana Menteri itu dan yang terakhir ada seorang mantan Perdana Menteri akhirnya ditangkap oleh KPK Malaysia karena dianggap melakukan korupsi melalui sebuah badan investasi Malaysia itu dan itu sifatnya sangat politis bagi Mahathir. Kenapa? Karena dari dalam negeri sendiri Mahathir yang dulunya itu dikenal sebagai politisi UMNO ada partai dominan dulu UMNO Golkarnya Orde Baru di Malaysia itu kan sekarang beliau tidak lagi di situ. Beliau sekarang mendirikan sebuah partai baru namanya Partai Pejuang Nah, Partai Pejuang inilah yang kemudian dia mau angkat posisinya sederajat dengan partai-partai lain yang sudah terlebih dahulu ada di Malaysia, termasuk seperti UMNO Kenapa? Karena beliau melihat korupsi di Malaysia, di negaranya, itu sudah sedemikian masifnya sepeninggal beliau beberapa waktu yang lalu. Sehingga kemudian beliau sampai merasa harus turun tangan lagi, menjadi Perdana Menteri lagi di Malaysia, dan meskipun demikian akhirnya beliau sendiri kan akhirnya tidak tahan dan ingin menyuarakan bahwa saya ini susah lagi susah di Malaysia. Makanya meskipun saya yakin beliau tahu lah Indonesia dengan Vietnam juga sama-sama negara Asia Tenggara yang juga sebetulnya tingkat korupsinya itu sebetulnya sama saja dengan Malaysia jadi
Kayak gitu modelnya. Tapi Saya yakin juga. saya sebagai orang Indonesia yang ada di pelosok ini tidak terima dengan pujiannya karena pembangunan juga Indonesia sudah Nah, lama makanya masih sama saja. Kenapa harus ambil makanya saya Indonesia begitu, ambil negara Eropa lah. enggak. Jadi Mahathir, kalau saya sebagai orang Indonesia, saya harus tersinggung sama kata-katanya Mahathir di Twitter itu. Seolah-olah dia mengejek Indonesia bahwa Indonesia sudah sedemikian jauhnya upaya untuk membongkar korupsi gitu kan terhadap pembangunan gitu ya. Beliau juga kemudian menyindir masalah Vietnam dan juga memposisikan negara Afrika begitu. Itu yang disampaikan kepada publik lewat Twitternya itu sebetulnya bukan 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 apa ya, bukan pujian sebetulnya, tapi itu adalah satir ya. Satir dalam politik itu ya seperti itulah ya, menunggangi keadaan negara lain atau aktor politik lain untuk menunjang keadaannya sendiri, itu saya kira satir ya. Sebetulnya orang Indonesia harus tersinggung tuh ya, lembaga-lembaga penegakan anti korupsi di Indonesia harus tersinggung. Kenapa? Karena Mahathir menyampaikan bahwa Malaysia ini tertinggal dari Indonesia dari perspektif gerakan anti korupsinya gitu. Padahal di Indonesia ya semakin tinggi gerakan anti korupsi semakin banyak juga orang korupsi gitu. Ya kan? Bahkan dia menyindir juga negara Afrika yang negara Afrika dia sindir juga karena telah menggunakan katanya teknologi ya, menggunakan teknologi untuk mempersempit jurang korupsi gitu di negaranya masing-masing gitu. Tapi kan kita lihat sendiri di Malaysia ini, di Afrika itu ya mungkin ada yang seperti itu tapi tidak masif juga gitu kan. Dan penggunaan teknologi itu kita di negara-negara Asia Tenggara masih lebih beruntung sebetulnya daripada Afrika gitu. Kenapa? Karena Afrika itu dari dulu sampai sekarang dalam tataran dunia internasional ya, dalam level hubungan antara negara itu dikenal sebagai negara konflik gitu, ya kan? Ya. Konflik bersaudara, konflik antar suku, konflik itu masif sekali di Afrika itu. Tapi kenapa beliau jadikan contoh? Kenapa Mahathir jadikan contoh negara-negara itu? Sebetulnya itu sindiran, ejekan, baik terhadap negaranya sendiri, rakyatnya sendiri, maupun kepada dunia internasional gitu. Tolong dong, sebetulnya dia minta tolong juga tuh, bantulah Malaysia ini gitu, karena beliau itu ingin menumpas korupsi di Malaysia gitu, tapi beliau tidak tahu bagaimana caranya karena sudah sedemikian masifnya, makanya di akhir-akhir internasional. Betul. Salah satu yang berpotensi untuk dimanfaatkan itu ya Indonesia. Betul. Dan beliau sangat ahli dalam memanfaatkan Indonesia. Betul. Yang terakhir ini kan masih rame-rame dengan isu bahasa juga, merebut kursi bahasa kedua ASEAN itu. Iya. Itu gerakan-gerakan chauvinistik Malaysia itu kan sangat khas gitu ya. Merasa bahwa satu-satunya bangsa Melayu itu adalah Malaysia aja, bukan Indonesia. Sehingga Indonesia juga yang di bagian Sumatera sana yang merasa memiliki bahasa Melayu, ya mereka cenderung mendukung Malaysia. Iya, karena sentimen Melayu tadi yang dibangun. Iya, itu yang mereka bangun. Tapi ini sebetulnya kalau ada sekarang kan ada korupsi segala macam. Berarti Malaysia sekarang terancam terpecah belah dia. Benar. Jadi Malaysia sekarang itu tidak lagi dalam penguasaan seorang leader yang cukup kuat ya. Mahathir sendiri beberapa tahun yang lalu sudah pernah menyampaikan kekagumannya kepada Lee Kuan Yew di Singapura. Mahathir juga sangat kagum dengan yang namanya Suharto gitu kan. Karena hanya oleh mereka berdua ya, masing-masing Lee Kuan Yew di Singapura dan Suharto di Indonesia itu menerapkan kepemimpinan yang kuat sehingga negaranya itu bisa bisa maju seperti sekarang gitu. Ya, Indonesia jangan terlena
simpulkan dari tadi, dari penjelasannya, Hmm, bahwa hmm, Bapak Mahathir Muhammad masih ingin ya, berkuasa dan ya, mencoba menggalang dukungan internasional. betul. Untuk membantu dia di Malaysia, gitu. Karena dia bukan lagi, dia sadari dirinya bukan lagi seorang pemimpin yang kuat seperti dulu. Ya, dia Seperti itu butuh. kesimpulannya. Iya, benar. Dia butuh Ter- intervensi asing. Terus itu juga kesimpulan lainnya bahwa Indonesia sebenarnya disindir oleh Pak Mahathir karena Betul. pujian itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita Iya. di Nusa Tenggara Timur, terutama di Papua, itu masih jauh tertinggal. Hmm. Jadi itu kalau dalam politik internasional ada yang dibilang konsep realisme neoklasik gitu kan. Nah, realisme neoklasik itu ya seperti yang dipraktekkan Mahathir sekarang. Dia menggunakan kelebihan sekaligus kelemahan dari bangsa lain, dari negara lain untuk mensupport atau membangun kelebihan yang dimiliki oleh bangsanya atau negaranya gitu. Secara faktanya Malaysia sebenarnya lebih unggul dari Indonesia dari segi pembangunan. Kalau kita bicara konteks pembangunan, ya berarti kita kan bicara ada banyak faktor ya yang kita perlu bicarakan. Salah satunya GDP, gross domestic product, ya, penghasilan per tahun masyarakatnya. Ya. Ya. Kalau Pak Mahathir Muhammad itu kemudian betul-betul memuji Indonesia, ya, dia sudah tahu berapa penghasilan masyarakat Indonesia dengan berapa penghasilan masyarakat Malaysia per tahun. Masyarakat Indonesia banyak yang ke Malaysia. Dia justru itu kan, justru itu. Gimana caranya dia bisa memuji Indonesia bahwa pembangunan di Indonesia berhasil? Ya kan? Ya. Padahal orang Indonesia sendiri banyak cari kerja di Malaysia gitu kan. Jadi ya, Ya. Terima kasih Pak Arif sharingnya. siap, siap. Siap, mantap. Sekianlah diskusi dengan Bapak Arif Wicaksono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Boswa. Beliau adalah dosen di program studi hubungan internasional. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ari. Terima kasih. Waalaikumsalam.